Cecilia tertawa senang. Bolehkah? Aku akan meminta Sinta menyiapkannya membagi pada keluarga yang susah di samping rumahku dulu. Bab 127. Sementara di Qinghai, setelah menerima panggilan telepon dari Peter, Frankly termenung mencoba mengerti kenapa ibunya menarik Paulayan dan ibunya ke Jiangling. Di satu sisi, dia memahami hubungan keluarga Lu dan Yan, namun dia menahan Paula di ibu kota demi keselamatannya. Tuan, jika Nyonya Besar meminta Nona Yan dan ibunya untuk tinggal di Jiangling, berarti dia menjamin dan mengatur rencana demi keselamatan Nona Yan. Fang Long berkata setelah melihat Frankly termenung diam. Frankly yang sedang termenung jadi sedikit terkejut mendengar suara Fang Long. Dia mengalihkan pandangannya ke wajah Fang Long dan menjawab, "Bibi, aku sangat mengerti hubungan ibu dengan 4 keluarga itu, namun aku sengaja menahannya di ibu kota untuk rencana lain." Sedangkan Fang Long sekarang yang menjadi sedikit terkejut. "Tuan, bolehkah aku menelpon Nyonya Besar dan memberitahunya?" tanya Fang Long. Frankly melambaikan tangannya. "Oh, tidak perlu. Akan ada waktunya Paula membantu dan mengikuti rencanaku," jawab Frankly. Fang Long tidak mengatakan apapun lagi selain menganggukkan kepalanya tanda ia mengerti. Dari pintu, Bao Sheng dengan wajah buruk masuk menuju meja di mana Frankly dan Fang Long sedang duduk. "Bao, ada apa denganmu?" tanya Fang Long melihat wajah buruk Bao Sheng. Bao Sheng yang sudah duduk mendengar pertanyaan dan mengangkat wajahnya menatap Fang Long. Dia menjawab, Fang, engkau tahu, aku sudah puluhan tahun tidak bertemu dia. Sekarang dia sibuk dengan acaranya sendiri, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Kapan dia bisa menghabiskan waktu untuk kami?" Fang Long tidak bisa menjawab karena ia tidak memahami sifat Tufu sebenarnya. Frankly yang berada di sana pun tersenyum, seraya menjawab, "Bao tua, dalam hidup saudaramu itu hanya ingin selalu dapat menolong orang lain dan baginya itu sebuah kebahagiaan. Jika engkau ingin menghabiskan waktu, seharusnya engkau yang mengikuti kemana ia pergi." Mendengar ini, Bao Sheng tersenyum. Ia bangkit lalu membungkuk berkata, "Terima kasih Tuan, aku pergi mencarinya sekarang dan menemani kemana ia pergi." Frankly dan Fang Long pun tersenyum. Setelah Bao Sheng meninggalkan mereka berdua, Fang Long menatap Frankly dan berkata, "Tuan, ini 2 minggu sudah waktu berlalu, sisa pasukan asing di luar garis batas sudah jauh berkurang." Frankly pun mengangguk menjawab, "Bibi, sore ini aku akan mendatangi markas mereka mengambil kepala Greg Joshim." Mendengar ini, Fang Long terkejut karena tidak ada rencana seperti ini sebelumnya. "Engkau tidak perlu khawatir dan memberitahu kepada yang lain. Aku akan kembali sebelum pagi membawa kepala orang itu," tambah Frankly. Fang Long mengangguk. "Tuan, bisakah aku menemanimu? Atau setidak-tidaknya bawalah Randu bersamamu." Fang Long meminta dirinya untuk bisa menemani Frankly. Frankly tersenyum, seraya menjawab, "Oh, tidak perlu. Aku hanya pergi beberapa jam. Kepala orang itu harus tanganku sendiri yang memotong dan memisahkannya untuk burung-burung gurun." Tidak ada yang bisa Fang Long lakukan kecuali menaati perintah Frankly. Toko Leonie dan Chen. "Jadi, kakakmu hingga sekarang belum juga kembali?" tanya Leonie pada putrinya. Lian mengangguk dan menjawab, "Benar ibu, ini sudah memasuki bulan ke-5 dia pergi tanpa kabar apapun." Reinhard yang berada di sana ikut mendengar percakapan putri dan istrinya. Dia berkata, 5 tahun dia pergi tanpa tahu untuk kembali. Mari kita doakan semoga dia cepat kembali." "Ayah, tapi sekarang berbeda dengan masa lalu. Saat ini ada Tania dan kakak ipar yang mengharapkannya. Setidak-tidaknya kakak bisa menghubungi mereka untuk berbagi kabar," jawab Lian Chen. Leonie menambahkan, "Apalagi sekarang Cecilia sedang mengandung. Apakah kejadian yang lalu harus terulang kembali?" Reinhard tersenyum. "Apa yang bisa kita lakukan selain berdoa, bukan? Maka mari kita lakukanlah itu. Kita berikan doa terbaik untuknya." Ibu dan putrinya mengangguk. Apa yang disampaikan Reinhard Chen itu benar dan hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Saat itu, mobil Rolls
Rolls-Royce putih berhenti dan parkir depan toko. Lian melihat dan sedikit terkejut. Itu mobil Puncak Kaba. Dia berdiri sambil berkata, "Ayah, Ibu, itu mobil dari Puncak Kaba." Leonie dan Reinhard mendengar perkataan putrinya ikut berdiri bertiga. Mereka kemudian berjalan menuju pintu. Dari mobil, keluarlah Anita Lu. Lian berlari menuju Anita. "Bibi, engkau di sini. Ayo masuk," ajak Lian. Reinhard dan Leonie membungkukkan tubuhnya sedikit sebagai tanda penghormatan. "Nyonya besar, selamat datang," kata Reinhard. Anita Lu sambil menggandeng Lian menjawab, "Oh, kalian tidak perlu sungkan. Aku datang untuk meminta maaf karena baru bisa datang hari ini." Leonie tersenyum menjawab, "Nyonya besar tidak perlu meminta maaf, seharusnya kami yang mendatangimu." Anita tertawa. Mereka semua masuk dan duduk mengelilingi meja. "Perkataanku tadi tidak bercanda. Aku benar-benar meminta maaf karena baru hari ini aku bisa bertemu dengan kalian," kata Anita serius. Lalu dia melanjutkan, "Kalian bisa menyelamatkan putraku. Tidak cukup dengan mengucapkan terima kasih. Itu tidak dapat membalas budi kalian tentunya." Reinhard tersenyum menjawab, "Nyonya besar, jika engkau ingin membalas budi, maka bagaimana kami akan membalas budi Frankly kepada kami? Dia memang putra kandungmu, namun dia putraku juga dan kakak Lian. Bagiku, menjadi ibunya sudah sangat membahagiakan, tidak mengharapkan yang lain," tambah Leonie. Anita tersenyum mendengar jawaban kedua orang itu. Memang pantas menjadi keluarganya. Anita menanggapi jawaban Reinhard dan istrinya. "Kalian memang pantas menjadi orang tuanya." "Jika engkau tidak keberatan, maukah engkau menjadi adikku?" jawab Anita sambil memegang tangan Leonie Lu. Leonie yang mendengar perkataan Anita Lu menggenggam balik tangannya. "Engkau bisa menjadi kakakku, namun sebetulnya aku tidak pantas untuk itu karena aku berasal dari keluarga Du di utara," jawab Leonie. Anita Lu sekarang yang terkejut. "Bagaimana bisa?" tanyanya. Leonie tersenyum menjawab, "Dulu aku putri kelima dari 6 orang yang disiapkan untuk mengawalmu. Aku mendapat cedera pada saat latihan yang membuat kehilangan semuanya. Aku tidak dapat menggunakan kekuatan dan gerakan apapun hingga saat ini. Aku tahu kakak Vandu yang mengawalmu, dan Randu adalah keponakanku yang belum pernah bertemu denganku di utara. Jadi dia tidak mengenalku." Reinhard dan putrinya terkejut mendengar cerita Leonidu. Anita pun tersenyum. "Kalau begitu tidak salah, mulai besok engkau harus pindah ke kaki bukit berkumpul di sana," perintah Anita. "Engkau dan suamimu akan menjadi adikku dan ibu dan ayah angkat putraku. Kalian paham?" tambah Anita. Leonie yang dari sejak selesai bercerita sudah menjatuhkan dirinya berlutut menjawab, "Nyonya besar, aku menaati perintahmu." Anita memalingkan wajahnya pada Reinhard yang pada saat itu ikut membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Ikut menjawab, "Nyonya besar, kami akan pindah ke kaki bukit besok." "Bagus, di kaki bukit ada ibu dan ayah angkat, di atas ada istri dan putra-putrinya, dan engkau Lian ikut aku mengurus kediaman ayah dan ibumu di kaki bukit," kata Anita. Dia menambahkan perintahnya, "Sekarang bangkitlah kalian. Mulai hari ini kalian berdua panggil aku kakak." "Terima kasih kakak," jawab Leonie dan Reinhard, menatap Anita yang sudah berjalan menuju keluar diikuti Lian di belakangnya. Leonie menatap suaminya dan berkata, "Maafkan aku tidak pernah menceritakan hal ini padamu." Reinhard tersenyum memeluk istrinya lalu menjawab, "Tidak perlu meminta maaf. Jika aku jadi engkau, tentu aku akan membuang jauh kenangan itu yang tentu membuatmu sedih sebagai ahli bela diri harus kehilangan semuanya. Itu sama halnya dengan orang sehat kehilangan kedua tangannya." Leonie tersenyum mengangguk. Suaminya sangat pengertian dalam segala hal. Sore hari di Puncak Kaba. Pada saat itu, Anita duduk di taman belakang ditemani menantunya dan Lian Shen. Cecilia bertanya pada Anita, "Ibu, mengapa engkau sampai tidak bisa mengenalinya?" Anita Lu tersenyum. "Aku hanya dapat bertemu 2 orang dari setiap keluarga. Pertama Vandu dan kedua Jandu," jawabnya. Cecilia mendengar nama kedua
mengingat-ingat di mana dia pernah mendengar nama Jandu. Anita Lu menatap Cecilia yang sepertinya sedang berpikir keras. Dia bertanya, "Kenapa? Apakah engkau pernah bertemu orang bernama Jandu?" Cecilia mengangguk, namun dia belum dapat mengingatnya. Anita Lu pun tersenyum. Dia menjawab, "Orang itu bersama kakek angkatmu sekarang. Tentu engkau pernah bertemu dengannya di waktu Paman Max Long berkunjung ke rumah ibu angkatmu." Cecilia tertawa kecil dan berkata, "Ibu benar, dia bersama kakek angkat. Aku mengingatnya sekarang. Waktu itu dia hadir ketika ibu bertarung melawan kakek." "Bertarung?" tanya Anita Lu mendengar kata-kata menantunya membuatnya sedikit bingung. Cecilia kembali menganggukkan kepalanya senang. Dia menjawab, "Benar, waktu itu kakek dan ibu bertarung di panggung. Hanya kami bertiga yang menyaksikannya, dan ibu kalah melawan kakek." Mendengar ini, Anita Lu yang tertawa menjawab, "Aku tahu cerita itu. Jandu sudah menceritakan kepadaku. Sebetulnya ibumu tidak kalah, namun mengalah." Dia menambahkan, "Semuanya terjadi karena suamimu yang usil mengadu bandot tua dengan harimau tua." Setelah mengatakan ini, Anita Lu tertawa senang. "Tapi ibu terlempar jatuh dari panggung," jawab Cecilia membela bahwa ceritanya benar. Anita Lu pun menjawab, "Yang tahu bahwa kakekmu kalah adalah ibu dan suamimu. Sebelum ibu terlempar, dia bisa saja memasukkan ujung jarinya ke dada kakekmu. Namun dia menahan dan menariknya hingga hanya baju kakekmu yang berlubang. Maka setelah ibumu terlempar, suamimu naik ke panggung memberitahu kakekmu untuk memeriksa baju sebelah kiri tepat di jantungnya. Setelah kakekmu memeriksa, dia terkejut. Itu lubang jari dari jurus khas keluarga Long. Dia paham seharusnya dia lebih dulu jatuh. Putrinya ingin menyelamatkan wajahnya dengan menarik jari dan menerima pukulannya." Mendengar ini, Cecilia pun mengingat kembali kejadian hari itu dan apa yang diceritakan ibunya memang benar begitu kejadiannya. "Tapi, mengapa ibu mengalah?" tanya Cecilia. Anita Lu menatap Cecilia. Seraya menjawab, "Menantuku, jika Paman Max kalah di depan umum seperti itu, maka pucuk pimpinan akan jatuh hari itu ke tangan ibumu. Sedangkan ibumu belum menginginkan itu." Cecilia pun mengerti.